Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakang Bayu. Kita ada di lahan bawang merah di usia sekarang 26 hari setelah tanam, pasca pemupukan kedua. Ini terlihat ada pupuknya itu, bekas-bekasnya. Ini kemarin pupuknya adalah NPK 16, KSP atau fosfat, dan juga ZK. Kalau ZK-nya sudah tidak terlihat karena bentuknya bubuk. Dan terus yang ada yang coklat, kuning coklat itu adalah Sinar Bio ataupun pupuk hayati yang terkandung di dalamnya mikroba baik bakteri maupun jamur, yang mana itu akan meningkatkan kesuburan tanah, mempermudah penyerapan pupuk, dan juga akan menjadi pelindung tanaman kita dari potensi serangan jamur. Nah, untuk pemupukannya, dosisnya biasanya saya untuk pemupukan kedua adalah 231. Jadi N-nya 2, P-nya 3, K-nya 1. Karena saya itu tidak pakai N tunggal, saya ganti N-nya itu NPK. Jadi rasionya seperti itu, NPK-nya 2, fosfatnya 3, K-nya 1, plus tambahan Sinar Bio untuk ngejoki tentara ataupun ngejoki mikroba di tanaman kita. Sekarang 26, dan pagi ini kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan kita adalah fungisida kontak, yaitu Propinep. Kita campur dengan difenokonazol dan azoxystrobin. Propinepnya dari Star Plus itu dari Petrokimia. Azoxystrobin, difenokonazolnya Amistar Top, serta obat apa jenenge, ular. Karena ularnya juga ada, itu kita pakai Vayego. Nah, Vayego itu jarang saya pakai sebenarnya, kalau tidak dalam waktu-waktu tertentu. Saya rolling dengan yang lain yang murah-murah itu. Kebetulan ini waktunya Vayego. Nah, saya tidak akan membahas itu karena sudah sering sekali pemupukan pertama, pemupukan kedua seperti apa sudah ada di video-video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari kawan-kawan dari Kakang Bayu yang menanyakan tentang bagaimana mengatasi pucuk kuning di lahan bawang merah. Selama ini saya nanam itu relatif tidak ada pucuk kuning ya. Ini dari kecil sampai sekarang ya seperti ini, hijau. Ada pun pucuk kuning itu ada, tapi normal. Itu karena faktor apa? Faktor obat ular. Karena aku ngambil obat dari yang panas-panas, yang EC itu, dari bahan aktif triazofos dari golongan 1B ya, 1B apa 3A, lupa aku. Pokoknya itu panas. Fungsi utamanya adalah mbonor nendok. Jadi itu lumayan panas sehingga ya rodok ngeradak. Jadi tidak masalah kalau yang seperti itu. Tapi kalau pucuk kuningnya itu banter, biasanya itu setelah mupuk ngeradak pucuk kuning, ataupun ketika setelah umur 10 ke atas itu pucuk kuning. Lah, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalau menurut saya, yang saya alami dan kenapa saya tidak mengalami pucuk kuning selama ini adalah antisipasi. Kuncinya adalah antisipasi. Sedia payung sebelum hujan. Kita jangan mengobati setelah tanaman kena penyakit, tapi kita antisipasi dari awal. Dengan cara apa? Pucuk kuning itu biasanya berawal dari pH tanah yang drop itu. Jadi kita kasih kapur dari awal untuk dasaran, itu sangat penting. Makanya entah itu kemarau entah itu hujan, kita seharusnya tetap pakai, walaupun kita sesuaikan dosis. Biasanya kalau musim hujan agak kita banyakkan, kalau kemarau ya enggak usah banyak-banyak. Apalagi tanaman saya tuh banyak airnya seperti ini. Ini sangat rawan sehingga harus wajib pemberian kapur ini, karena adem ini. Biasanya yang adem itu ngedrop, dan padi pun di sini podo asem-asemen. Jadi wajar kalau tanah sini itu memang pH-nya rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena gimana contoh pemberian insektisida yang berlebihan ataupun fungisida yang berlebihan. Dosisnya berlebihan,
intensitasnya terlalu sering, otomatis pucuk kuning. Contoh pemberian fungisida yang berbahan EC itu, insektisida yang berbahan EC itu akan sangat mudah menyebabkan pucuk kuning. Dan yang kedua, fungisida, beberapa fungisida itu memang panas seperti Remazal. Kita aplikasi Remazal mesti ketika dosisnya berlebihan mesti pucuk kuning, yakin itu. Nah, terus kemudian gara-gara apa nih? Wayah mupuk ora dipupuk atau tanduran itu keluwen. Makanya saya itu kalau mupuk itu sebelum tanduran keluwen, lapar, wayah makan ternyata tidak ada pupuk, kita harus berikan sedari awal. Yang pertama mulai dari dasaran, itu untuk memastikan ketika tanaman hidup itu sudah ada makanan. Yang kedua adalah sebelum tanaman itu kehabisan pupuk, kita masukkan sedari awal. Saya ini masukkan pupuk susulan pertama itu pada usia 10 hari, ini masih kecil kan, tapi daripada nanti kita pupuk dalam kondisi tanaman kelaparan, lebih baik kita masukkan pupuk sebelum lapar, sehingga meminimalisir adanya pucuk kuning. Karena pucuk kuning itu adalah salah satu indikasi adanya tanaman kekurangan nutrisi. Jadi itu yang perlu diperhatikan, pemberian pupuk yang tepat. Terus itu ya, kekurangan air juga akan pucuk kuning, tapi kalau sini kayaknya tidak kekurangan air, sangat melimpah ruah, tapi kebanyakan juga masalah. Karena ada ya orang itu yang mupuk terus pol, takut kehabisan air, akhirnya pucuk kuning, kakean banyu ternyata. Nah, ini kudu diperhatikan juga drainase. Maksudnya drainase itu harus sesuai kebutuhan, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Seperti itu kalau saya untuk perawatan di tanam bawang merah ini. Mungkin kalau Kang Bayu punya masukan ataupun ada yang kurang bisa tambah di komen, ataupun ada yang mau bertanya bisa masuk di komen, ataupun juga di WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi channel. Dari saya mungkin seperti itu. Kita akan update lagi kondisi tanaman di hari-hari berikutnya dan menjawab beberapa pertanyaan dari Kang Bayu yang masuk ke saya, baik lewat komen maupun lewat jalur WhatsApp. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.